Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Ibrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan Java GUI yang terhubung dengan database. Yang pertama, saya membuat kolom name. Name ini menggunakan integer. Saya gunakan sebagai PK di sini. Yang kedua, nama. Saya menggunakan varchar. Mata kuliah. Saya juga menggunakan varchar. Nilai di sini saya menggunakan integer. Kemudian input untuk melakukan input ke dalam SQL-nya. Kemudian lihat ini untuk memunculkan, keluar untuk keluar. Oke, langsung ke source code-nya. Yang pertama, kalian melakukan import dulu menggunakan ini dari Java awt event ke event. Ini sebenarnya untuk menggunakan Gframe, menu-menu Gframe seperti video saya yang sebelumnya. Kemudian Java string ini saya beri bintang agar lebih ringkas, agar bisa menggunakan semuanya. Ini digunakan untuk menggunakan si option pen. Kemudian Java SQL connection untuk menghubungkan dengan SQL. Drive manager sebagai pengaturan drive. Result untuk menampilkan statement. Ini lebih ke cara-caranya, mungkin saya juga kurang paham bagian ini. SQL exception yang digunakan untuk menggunakan try and catch blok eksepsi untuk menampilkan input maupun untuk menampilkan maupun melakukan input. Sini untuk melakukan input ke dalam database kita menggunakan try dan catch. Oke, kita mulai dari yang paling atas, keluar. Saya menggunakan integer jawab. Integer ini bisa diganti dengan boolean karena sebenarnya ini masuk dalam kategori true and false. Ini digunakan untuk memberikan penilaian di sini. Ketika dia akan menjawab sama dengan si option pen, maka kembali lagi ke menu sebelumnya. Tapi ketika dia menunjuk oke, dia akan keluar. Ya, seperti itu. Kemudian dari button input. Pertama, kalian harus melakukan inisialisasi dulu sebelum masuk ke dalam database. String name, txt name itu adalah nama kolom yang ada di sini. Kemudian juga yang lain seterusnya, seperti nama, matkul dan sebagainya, itu sama dengan itu. Kemudian karena di sini string, sedangkan PK harus menggunakan integer, maka saya konversikan di sini dari string menjadi integer dengan tambahan huruf M. Oke, kalau ini terserah kalian mau inisialisasi ke menuju apapun. Di sini pakai set double M. Yang lainnya seperti ini kurang lebih. Di sini ketika kalian melakukan input, nanti di sini akan terdapat percabangan. Jika nilai kalian kurang sama dengan A di sini sama dengan 50. Jadi bila nilai kalian di bawah 50, maka Anda akan keluar, Anda tidak lulus. Kemudian pencet OK, data terinput. Atau ketika nilai Anda di atas 50, akan muncul notif di option pen Anda lulus. Seperti itu. Kemudian di sini untuk output lihat, saya masih menggunakan
area teks yang harusnya mungkin bisa dilakukan dengan tabel dan sebagainya, tapi saya belum mampu menggunakan tabel, jadi hanya seperti ini saja. Kelemahan dari ini yang tadi saya coba, ketika ini di copy ada di bawahnya, saya pikir akan muncul 2 inputan yang telah saya input, tapi ternyata tetap hanya satu yang keluar. Mungkin di sini tambah menggunakan looping maka akan keluar seluruhnya. Tapi yang saya bingungkan, di sini while juga termasuk dari bagian looping. Harusnya ketika diberikan ls next ini, mungkin ketika kita melakukan input lagi, maksudnya di klik bagian lihat ini, harusnya muncul lagi bagian berikutnya dan sebagainya. Tapi pengetahuan saya baru sampai di sini, saya mohon maaf. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Shift F6. Oke, di sini name karena saya jadikan sebagai primary key, jadi tidak boleh sama. Saya coba misalnya satu dengan nama Budi, untuk kuliahnya Aika. Saya berikan nilainya 50, maka dia akan muncul Anda tidak lulus. Ya, oke. Nah, karena di sini saya tidak memiliki tombol reset, maka ketika akan melakukan input lagi, kita harus keluar dulu. Seperti itu. Atau kita juga bisa mengeluarkan nilai ini dengan tombol lihat. Nah, maka akan muncul. Saya coba lakukan input lagi. Ini 2 nama Budi lagi. Mata kuliahnya pemrograman Java. Oke. Kita beri dia nilai 80. Oke. Dia lulus karena mendapat nilai lebih dari 50. Ketika diklik lihat, yang muncul adalah yang kita inputkan pertama tadi. Oh enggak, ternyata yang muncul yang ini. Kita keluar. Yes. Kita coba lagi. Sekarang masukkan NIM 3. Mungkin lebih tepatnya NIM ini saya ganti dengan nomor harusnya. Jadi sini mata kuliah Java. Saya beri nilai dia 77. Input lulus. Muncul di sini. Lanjut, kemudian yang terakhir nama Budi, mata kuliah Pancasila. Saya beri nilai di sini di bawah 50, misalnya 48. Oke, keterangannya Anda tidak lulus. Ketika diklik lihat seperti ini. Kita keluar. Kita jalankan satu kali lagi. Ketika kita melakukan input ini, lihat tanpa melakukan input pada ini, maka hasilnya adalah apa yang kita inputkan pertama kali. Oh, tapi ternyata yang keluar malah yang terakhir. Oke, berbeda dengan apa yang saya lakukan tadi pertama sebelum melakukan record.
karena tadi sebelum saya melakukan record saya sudah melakukan input, saya sudah melakukan terlebih dahulu sebelum membuat coding yang ini, belum membuat source-nya ini. Oke, kita keluar. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.